bisa menyamar menjadi malaikat terang. Waktu Paulus ketemu Yesus juga dalam terang, kan begitu. Apa karena itu atau apa kurang tahu juga sih, tapi kalau orang Kristen ya kita mengaku yang ketemu Paulus ya Yesus itu sendiri. Dari sisi ajaran-ajarannya, bahwa apa yang diajarkan Yesus di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes misalnya, itu ya sejalan dengan apa yang diajarkan Paulus. Malah Paulus lebih menegaskan lagi. Kalau iblis kan justru lebih membalikkan dengan apa yang diceritakan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan yang diajarkan oleh Paulus. Bahkan Paulus juga bilang malaikat juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi ya berbeda antara orang Kristen sama Bang Suma. Gitu aja. Ya, Bro Admin sudah tidak punya data sanggahan, jadi sudah pasrah aja lah begitu apa yang dipaparkan oleh Bang Suma, oleh guru kami. Oke? Ya gitu aja. Semoga ya baik Bro Admin, ya kebenaran itu sudah sangat nyata, ya kan? Tinggal Anda mau pilih kebenaran yang hak, yang benar-benar gitu kan, atau sesuatu yang dipaksakan bahwa itu adalah benar gitu. Mungkin sambil nunggu Oten yang lain naik, apakah Kaisar Monitor di bawah banyak yang minta untuk iklan dulu? Monitor. Ya, silahkan. Baik Bro Admin. Pegangan Bro Admin, jangan sampai oleng. Siap. Teman-teman jangan lupa ditetep layar teman-temanku ya. Biar akun kita kuat teman-teman ya. Jadi begini ya Bro Admin ya. Sebelumnya aku kutip hanya sederhana ya. Jadi gini, persembahan manusia ke dewa Molok seperti persembahan Tuhan ke tiang balok, menyerap cerita pagan dewa-dewi boblok, menciptakan kafir penyembah sampai jorok. Paman Botak Sampar inilah sang proklamator dengan karangan 13 buku tulisan kotor, mencocokkan agama kuno tutorial Victor, jadilah anak manusia korban cerita buku simulator. Akulah yang kau aniaya dan si paling tersakiti. Inilah ucapan makhluk yang bangkit dari bumi. Penyamaran suara cahaya iblis dia merasuki. Untuk teman-teman, jadi di sini ya, kisah para perantau, kejadian dan kedatangan makhluk halus ngaku Tuhan. Bilangan menyesatkan pasal 1 ajaran pagan, butir 2 anak Tuhan dilahirkan. 5 petualangan dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya terlihat botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak. Agabus mengutuk, penyesat kafir berteriak. Jadi begini ya Bro Admin ya, Ninja Hattori berpetualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Perjalanan selanjutnya, penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti, ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus, dan akhirnya menemukan Dewa Tarmus ya. Penyiasat ini pendusta yang beringas, siapapun seterunya pasti ditebas. Monster berwujud manusia ganas, menciptakan kehancuran di bumi luas. Manusia picik dan bengis si botak ulus, membatalkan Taurat dengan iming-iming fulus. Semua tulisan diilhamai dengan roh kardus, konsepkan Tuhan disalib tombak terhunus. Si botak setan kaum Farisi, bejat dan laknat memprovokasi, menyebarkan pagan dengan inklusi, menjajakan limbah Roma Yunani. Dan terakhir, jika isinya bagus, dia bilang firman. Jika isinya bobrok, dia bilang perumpamaan. Jika isinya kagak jelas, dia bilang itu kiasan. Dan jika isinya kakek Sugiono, dia bilang itu kutukan. Lagi ditanya apakah kafir berakal? Maaf, jawabannya imani dan akal nakal. Tuhan pencipta jadi bayi, apakah masuk akal? Pasti, jawabannya macet, seperti congor ketelan sendal. Sekian dan terima kasih, stay tune. Mantap banget. Ente kadang-kadang Sebelas bang. Aku baru dengar asli beneran. Gak apa-apa lah Bro Admin, ketawa aja daripada sedih. Iya. Ini ada yang baru naik. Naik. Izin menyapa dulu. Shalom, Shalpe. Salam Salve. Jalan-jalan ke Yerusalem,
Israel, Yahweh adalah Tuhan Allahku. Gak Yahweh lucu. adalah penyelamat. Gak lucu. Ya mungkin mau ditolong itu tadi Bro Admin sudah tidak punya data apa yang dipaparkan oleh guru kami dan begitu faktanya sehingga Bro Admin cuma bisa terima pasrah. Ya. Itu sidak tadi Mungkin ngapain ke Anda- Yerusalem? Ke Yerusalem kau tidak boleh berkuluk. Ingat, tidak boleh berkuluk, baru boleh main ke Yerusalem. Iya, di kitab Taurat mengatakan bahwa Shema Israel, Yahweh adalah Tuhan kita. Yahweh Sehebat-hebat adalah apapun Esa. kau, menjilat, menungging kau di situ, ya. Sebelum kepala kombet kau itu dikerat, tidak boleh kau memasuki tanah suci Israel itu, nggak boleh. Gak boleh, maksudnya kenapa, Pak? Di sana gereja-gereja berdiri dengan sangat santai, Pak. Yuk lanjut ke tema Bang Alip. Iya, balik, kan? balik ke tema. Ini Bang Andi open mic oh. Ini open. Bro Admin. Bro Iya, Admin. iya. Lanjut. Bro Admin yakin yang keluar dari kubur itu adalah Yesus gitu. Iya toh Bang. Bro Admin yakin yang ketemu Paulus itu Yesus. Iya toh. Yakin. Tapi kan Yesus pernah ini ngomong apa? Kan Yesus pernah ngomong waspadalah kepada Mesias palsu. Yesus berkata, jangan kau percaya kalau ada orang ketemu Mesias ada di sana, ada Mesias ada di sini gitu. Terus Yesus berkata, kalau dia datang itu sebagaimana waktu dia pergi gitu. Gimana itu Bro Admin? Ya tadi yang diceritakan Bang Suma toh. Yang meyakinkan bahwa yang ketemu itu Yesus bukan Mesias palsu atau bukan Yesus yang lain itu ya karena secara garis besar pengajarannya sama Bang Andi. Misalnya nih, Yesus diceritakan wafat, Paulus juga memberitakan tentang kewafatannya. Begitu. Jadi pemberitaannya sama, makanya dianggap ya itu Yesus yang ketemu gitu. Kecuali kalau pemberitaannya berbeda. Bro Admin yakin yang ketemu Paulus itu adalah Yesus. Artinya adalah semua tulisan Paulus itu sinkron dengan ajaran yang pernah diajarkan oleh Yesus. Ya. Gimana ya. itu? Ya itu satu-satunya hal yang membuat yakin kan di situ. Tapi karena pengajaran Paulus sejalan dengan apa yang di mana Yesus. sejalannya coba? Yang coba tunjukkan satu sejalannya. Ya misalnya tentang cerita tentang Yesus yang wafat dan bangkit, Paulus juga memberitakan hal yang sama begitu. Kita ambil contoh saja ya mengenai yang paling prinsipil ya. Yesus itu kan mengajar kepada Bani Israel dan taat terhadap hukum Taurat toh. Di Matius 5 kalau nggak salah. Matius berapa ya? 58 ya gitu ya. Ya. Tidak boleh menghilangkan satu titik pun dari hukum Taurat. Bener nggak sih gue nggak salah ingat satu iota itu? Kok jadi oh ya Matius 5:18. Oke. Bener nggak? Betul. Ya. Jadi menurut Yesus itu nggak boleh loh dihilangin hukum Taurat itu karena memang hukum Taurat untuk Bani Israel.
Betul? Kalau Paulus itu, kenapa dia justru hukum Taurat dia katakan sampah? Menurut Paulus juga tulisannya bukan berdasarkan firman Tuhan. Terus Efesus 2:15, justru dia dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, begitu. Ini kan nggak sinkron, Bro Admin. Nanti kita bahas deh cabang-cabangnya ke dalam. Apa sih hukum Taurat yang utama itu, gitu loh. Nah, bagaimana ini kok malah membatalkan begitu? Silakan. Ya sebenarnya nggak ada membatalkan sih. Apa sih ya istilahnya? Memang diganti betul. Kalau batal kan berlaku jadi tidak. Sebenarnya ya ajaran Yesus memang, ya Yesus juga mengajarkan penggenapan sih Bang. Enggak loh Bro Admin, ini data loh. Coba baca Matius 5:18, lu bandingin sama Efesus 2 nomor 15. Matius Sangat bertentangan loh itu. Matius berapa tadi? Matius 5:18. Dengan sama berapa? Efesus 2:15. Pertentangan lah itu bro. Serius ini. Secara tekstual itu mau sampai dimanapun mau di otak-atik itu bertentangan. Bener lah. Belum lagi membahas cabangnya ke dalam ya, isinya itu ya. Ini masih hukumnya dulu nih. Di sisi lain Paulus ada benernya karena memang nggak ada hubungannya sih bangsa lain sama hukum Taurat, nggak ada. Di sisi lain juga Yesus bener. Kenapa ya hukum Taurat untuk Bani Israel? Persoalannya adalah ngapain Yesus dimatiin terus kemudian hukum Taurat nggak berlaku? Ah, gitu loh. Apa kapasitas Paulus itu? Itu yang dimaksud, bro. Ya, Nah, kalau mau ngambil kesimpulan, bro admin, ngambil kesimpulan ya memang Kristen ini hukum baru, hukum di perjanjian baru, nggak ada urusannya dengan ajaran-ajaran hukum-hukum para nabi, nggak ada. Anda buat hukum baru sebagaimana diterangkan nanti oleh Bang Juma. Ada beberapa hukum yang Anda anut sekarang. Apa itu? Ya muncullah namanya penyembah roh. Ya karena ini memang urusannya dari barat gitu loh. Kan Tuhan Anda roh, yang Anda sembahkan roh. Ya penyembah roh Anda sendiri ya, pelajarilah dewa-dewa Yunani itu kan, bagaimana mereka mempermuliakan roh-roh itu gitu. Ya lebih baik jujur aja bahwa ya kami Kristen memang sudah tidak ada hubungannya lah dengan ajaran para nabi. Kami ada di perjanjian baru yang bersumber dari Romawi, yang bosnya adalah ya Paulus itu tadi. Anda sendiri lihat tebal bagaimana tulisannya Paulus di Bible Anda itu, gitu bro. Iya Bang Andi, itu kalau secara teks misalnya dibacakan memang seperti bertentangan di Matius sama di Efesus yang tadi Bang Andi sebutkan. Tapi saya fokus ke yang di Efesus saja ya. Jadi memang di situ intinya itu sebenarnya mau mengatakan bahwa hukum Taurat yang memisahkan antara orang Yahudi dan non-Yahudi sudah digenapi di dalam Yesus begitu. Jadi makanya sekarang berlaku hukum baru yang berlaku untuk semua, baik dari Israel atau non-Israel, dengan hukum baru atau perjanjian baru di dalam Yesus begitu. Kalau dulu hanya Israel saja yang dipilih sebagai umat Tuhan melalui Musa, tapi setelah kedatangan Yesus, hukum Taurat yang memisahkan antara Israel dan non-Israel
sekarang sudah digenapi melalui kematian Yesus, begitu, sehingga semua berlaku hal yang sama. Ya udah, kalau begitu Bro Admin izin ya. Ya udah, kau akuilah bahwa kau punya hukum baru dengan matinya Yesus. Artinya hukum-hukum Kristen ini ya berbeda dengan apa yang pernah diajarkan oleh Yesus. Sulit juga loh itu Anda mau mensinkronkan yang kontradiksi antara Matius 5:18 dengan Efesus 2:15. Sepandai-pandai orang nggak bisa. Ini kan secara tekstual sangat berbeda. Satu mengatakan satu titik nggak boleh dihilangkan, satu mengatakan ya batal demi hukum segala ketentuan pada hukum Taurat itu setelah matinya Yesus. Jadi mati Yesus, Kristen nongol, karena kalau Yesus nggak mati nggak ada Kristen. Kan gitu intinya, Yesus harus mati, ada Kristen. Setelah mati, ya Paulus buat hukum baru. Hukum baru ini tidak ada lagi relevansinya dengan hukum-hukum para nabi, terutama di Torah. Saya kasih contoh lagi satu. Kejadian 17 nomor 11 dengan Galatia 5 nomor 2. Sepandai-pandai orang di sini, ya kagak bisa. Anda tahu mungkin isinya Kejadian 7 nomor 11 sama Galatia 5 nomor 2. Apa itu Pak Andi? Di sana itu haruslah dikerak kulit tanganmu, itu sunat wajib bagi untuk Bani Israel, termasuk Yesus kena hukum wajib, makanya dia disunat umur 8 hari toh. Yesus takluk loh terhadap hukum Taurat karena dia manusia yang beriman. Yesua Mesia itu manusia yang beriman, taat terhadap aturan Tuhan. Yesus nggak pernah membuat hukum sendiri. Semua hukum, semua apa yang diucapkan bersumber dari Bapa yang mengutus dia. Kita baca Galatia 5 nomor 2. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Bertentangan lagi tuh. Jadi memang ini Paulus ini buat hukum baru bro, supaya lu bebas. Bebas penebusan dosa, bebas dari segala hukum-hukum yang bisa memberatkan orang dalam kehidupan sehari-hari. Makanya mohon maaf Bro Admin, ya Anda itu bebas. Coba ada nggak hukum yang mengatur Anda sebagai orang Kristen? Nggak ada tuh. Ada tuh Pak Andi. Hukum apa? Hukum kasih. Ya hukum kasih itu manusiawi itu, tanpa ada orang beragama ngerti kasih kok. Jangankan manusia, animal aja atau binatang aja itu ada hukum kasihnya, karena segarang-garangnya macan nggak ada yang pernah mangsa anaknya. Itu sudah kebinatangan, itu biasa itu. Manusia juga gitu. Manusia tanpa agama aja pasti menyayangi anak yang dia lahirkan. Tapi aplikasinya hukum kasih itu kepada kehidupan sosial, bagaimana mengaplikasikannya ajaran kasih sama Anda itu. Kasihilah musuhmu. Malah musuh disuruh kasihi, dan didoakan itu musuh. Bagaimana mengaplikasikannya? Kalau musuh datang didoain, nggak bisa juga. Jadi mau ke kiri salah, ke kanan salah. Solusinya adalah Bro Admin, mohon maaf, ya ikuti ayahmu yang sudah memeluk Islam, itu aja solusinya, gak ada yang lain. Salam sama bokap ya. Iya ini paling lagi. Saya rasa bokap lu menonton ini malam ini karena ada Banjuma, yakin. Jadi bokapnya Bro Admin ini teman-teman udah mualaf gitu. Masya Allah. Nggak ada solusi kecuali ke Islam bro, bener dah. Ya lanjut tema. Ya temanya ini masih gitu loh. Kenapa ajaran Yesua Mesia itu bertentangan dengan ajaran yang lu anut sekarang gitu? Kenapa? Ya ini toh Bang Andi, kan tinggal kacamatanya toh. Kalau saya kacamatanya pakai kacamata Kristen kan ya tidak bertentangan gitu loh Bang Andi. Selalu ada apa sih ya namanya penjelasan, selalu ada penjelasan. Misalnya tadi ayat yang dibenturkan Bang Handi juga, ya itu kan ada penjelasannya juga. Tentang sunat juga ada juga. Tentang hukum Taurat yang tidak berlaku atau orang Kristen punya hukum baru gitu. Bro Admin, hukum Taurat itu hukum Taurat itu untuk Bani Israel yang diajarkan oleh Yesua Mesia, wajib hukumnya disunat bagi laki-laki. Tapi Kristen, apabila kau menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Ini kontradiksi banget loh bro.
Sepandai-pandai lu meramu kata-kata formulasi bahasa, kagak bisa menemukan kesimpulan. Serius gua di sini. Itulah, Bro. Udah lagi nih yang paling bertentangan nih, udahlah jangan dibahas itu. Nanti kok pekerjaan rumah aja dah. Biar netizen juga paham nih di mana perbedaan yang paling signifikan nih. Coba ulangan 64 yang sangat populer, Yesus mengajarkan diwanti-wanti kepada Bani Israel. Bertentangan sekali dengan 1 Yohanes 5 nomor 7 loh. Kontradiksi loh itu. 5 nomor 7. Nah, Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Ehad, satu. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang memberi kesaksian. Kok ada 3? Ya Yesus ngomong 1, datang lagi penulis 3. Gimana itu? Coba. Udah jangan dipaksa menjawab, susah. PR aja udah. Baca coba 1 Yohanes 5 Yohanes Koman loh itu. Soalnya apa? Ini ada penambahan. Ada 3 yang memberi kesaksian. Nah, ditambahin Bapa, Putra, Roh Kudus. Padahal di original tesnya kan hanya cuma 3 memberi kesaksian. Di sana itu kan tentang manusia. Manusia itu, dalam manusia itu ada 3, bukan Tuhan. Begitu ditambahin penulis Bapa, Putra, Roh Kudus. Sedangkan Yesua Mesias mengajarkan Bapa lebih besar daripada aku. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Menyembah kepada Tuhan. Yesua Mesias menyembah kepada Tuhan. Tapi penulis memasukkan Yesus sebagai Tuhan. Bagian daripada Tuhan. Yesua Mesias nggak pernah ngajarin itu. Coba bayangkan Bro Admin. Jadi penulis ini berusaha membelokkan ajaran Yesua Mesias ke jalur yang nggak benar. Tapi Bro Admin membenarkannya gitu. Disinilah sumber dari segala sumbernya. Orang Yesua Mesias itu disayangi oleh Sang Pencipta, dilindungi oleh Sang Pencipta, dikaruniai, bahkan dimuliakan, gitu ya. Dia orang soleh. Perintah Bapa tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, datang penulis. Karena kemauannya harus ada mati di tiang salib supaya ada Kristen, ya dibelokkanlah data itu. Yesus harus mati menebus dosa. Nah, makanya Yesus berkata di Yohanes berapa itu ya? 8:44 kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau salah. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Jadi di sini ada 2 bapak. Ada bapak yang ingin membawa orang kegelapan, ada bapak yang mengutus Yesus Mesias begitu. Nah, saya mau nanya Bro Admin. Siapa kira-kira yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? Ada 2 bapak ini. Bapak yang mana menurut Bro Admin? Silakan. Ya, dua-duanya mungkin. Dua-duanya mungkin Bang Andi. Enggak lah, satu lah. Kan saya udah baca ulangan 23 nomor 7. Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi iblis itu berusaha membunuh orang siapapun itu loh. Jadi yang kehendak, ya, yang berkehendak membunuh para nabi itu, termasuk yang ingin membunuh Yesua Mesias itu kehendak iblis. Orang-orang yang tidak setuju dengan datangnya Yesua Mesias di tengah-tengah mereka, ya dirasuki oleh iblis. Ya memang utusan Tuhan itu ditolak di mana-mana begitu. Ya, para tua-tua Yahudi Kayapas tidak setuju kehadiran Yesua Mesias. Bukan Mesias yang ditunggu-tunggu. Datang murid satu namanya Yudas berkhianat. Datang lagi tentara Romawi yang menjajah negaranya, bersekongkol ingin membunuh dia. Menurut iman Anda jadilah pembunuhan itu. Sedangkan perintah Tuhan nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Kita cek sejarahnya. Yesua Mesias itu tahu dirinya akan mau disalib. Pergilah ke Bukit Getsemani, semalaman dia berdoa. Apa isi doanya? Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku, tapi kehendakmu ya Bapa. Dia pasrahkan semua hidupnya kepada yang mengutus dia. Apa jawabannya? Baca Ibrani 5 nomor 7.
Apa di sana? Karena kesolehannya ia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Jadi doa para nabi itu didengarkan, termasuk doa Yesus Al-Masih. Diselamatkanlah dia. Tapi kenapa ada terjadi pembunuhan? Ya karena ini kehendak iblis. Nah makanya pakai akal sehat. Pantas enggak anak kesayangan Bunda Maria ini yang tidak punya salah, dia mulia, kenapa Anda imani dia disalib? Kenapa nggak ikuti cara Al-Quran datang An-Nisa 157 bahwa hai umat manusia pakai akalmu, bahwa tidak boleh. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan, karena Yesus Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, tidak dibunuh, tapi diselamatkan. Apa salahnya sih? Dan apa yang bisa menghalangi yang maha kuasa itu menyelamatkan utusannya? Karena dia mulia. Begitu. Jadi terserah orang mau memilih yang mana, mau memilih pendapat atau kemauan iblis, ya terserah sih, nggak ada paksaan. Tapi kalau Islam ya akalnya sehat, tentu tidak akan mengimani hal-hal demikian. Karena iblis memang itu berusaha untuk mengotori hati, merasuki orang agar ikut dalam kekafiran. Itu sih bro admin dari saya. Lu temen gue udah lama ya. Semoga menjadi pekerjaan rumah ke depan. Lanjut ya lain. Silakan. Atau mau dibantu dulu, silakan, nggak apa-apa. Apa enggak ada lah. Mantap. Mikir ya. Lanjut. Mikir ya. Mikir mau ngomong apa? Masya Allah, mau ngomong apa? Masya Allah. Ya lanjut. Logis loh ini. Saya kalau saya itu orangnya tidak banyak ilmu juga tentang ini. Saya masih belajar sama Bang Juma tadi nerangin tuh, saya tulis loh. Setiap tuh Bang Juma, Ustadz Alif itu saya tulis. Nanti akhir-akhir kalau saya dapat jatah, ya saya review kembali untuk ada semacam resume untuk apa, supaya akal ini masuk akal nggak sih gitu loh. Ya ajaran Islam itu harus memang berakal dan masuk akal. Nggak boleh ada intervensi iblis. Ya betul kata Bang Juma tadi. Kalau orang satu sudah pertanyaan Bang Andi. Ya apa, silakan. Satu pertanyaan. Begini. Kan dikatakan bahwa Paulus ini kan mengikuti yang dijumpai itu kan bukan Yesus asli lah, atau Mesias palsu, atau dianggap iblis. Tetapi dalam penjelasan Bang Handi tadi misalnya mengambil poin-poin yang juga disampaikan oleh Paulus begitu. Kira-kira maksudnya kok bisa mengambil yang poin-poin yang disampaikan oleh Paulus, atau mungkin bahkan secara pengertian sama gitu. Gini loh. Yang paling akhir deh tentang ini yang tadi. Gini aja endingnya gini loh, secara keseluruhan aja ya. Ya secara keseluruhan. Yesus Al-Masih waktu hidup itu mengajarkan tauhid, menyembah satu Tuhan. Yesus Al-Masih tidak pernah memperkenalkan dirinya, saya ini bagian daripada yang lu sembah pada, nggak ada. Jelas Ulangan 4, terus kemudian dikopas oleh Markus 12:29, hukum terutama. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu esa satu. Kan begitu. Ini masalah konsep ketuhanan nih, jelas itu. Yesus Al-Masih kagak pernah ngajarin gue ini Tuhan loh, sembahlah gue, nggak ada. Justru Yesus Al-Masih waktu di Bukit Getsemani, waktu bersoal jawab dengan iblis, "Hai Yesus, akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini," kata iblis. "Kalau lu mau sujud menyembah aku," kata iblis. Apa kata Yesus? "Nyahlah kau iblis, hanya kepada Tuhan saja kamu harus menyembah." Iblis aja disuruh menyembah kepada Tuhan, apalagi umat manusia. Mestinya Anda harus iri dong. Iblis aja disuruh gitu loh. Iblis nggak mau. Iblis nggak mau menyembah kepada Tuhan. Dia ingin menyembah kepada makhluk, makanya dia cari pendukung. Dapatlah saudara admin begitu. Diperkuat nih. Nah, diperkuat nih cerita iblis nih. Iblis ingkar terhadap perintah Yesus, datang Paulus. Roma 14 nomor 9. Yuk pernah baca nggak Roma 14 nomor 9?
Apa itu? Dengan matinya Iyas, dengan matinya ia sebagai manusia, dia hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tuhan, ya. Jadi orang yang keluar dari kubur ini, menurut Paulus itulah Tuhan. Iya. Masuk akal nggak tuh? Ya kalau di Kristen memang masuk akal Bang Andi. Di mana masuknya, bro? Yesus yang ngajarin orang menyembah satu Tuhan. Terus kemauan iblis, ada orang mati di tiang salib, dikubur, keluar dari kubur, disangka Tuhan. Malah kalau mau secara akademis, Anda boleh lihat bagaimana ini bisa diminati oleh orang banyak. Zaman dulu, tapi sekarang udah banyak orang keluar dari sana. Dikonsilikan coy. Mulai dari dulu, di Antioquia dulu, di sanalah pertama kali orang disebut Kristen. Baru beralih ke barat, dikonsilikan. Mulai 325 sampai 381. Coba baca kesimpulan orang-orang yang konsili. Hanya ada satu Tuhan Bapa. Hanya ada satu Bapa dan ada satu Tuhan. 381 tambah Roh Kudus, jadi 3 lah itu. Ya benar Bang Andi. Ya kalau sejarahnya memang begitu. Ya kalau sudah begitu berarti ajaran Anda itu bersumber dari konsili, bukan bersumber dari tempat lahirnya Yesus Mesias. Ya kalau begitu ya jujur selesai. Tapi gini Bang Andi, memang ada konsili, dan konsili memang menegaskan atau menguatkan atau mengemas supaya menjadi paten, karena kan waktu itu yang dihadapi kan penafsiran liar. Makanya kan sampai diadakan konsili kan untuk meluruskan lagi penafsirannya atau pengakuan imannya, begitu Bang Andi. Makanya sampai ada konsili. Jadi itu buat orang Kristen ya lumrah saja dilakukan seperti itu. Kita sih di sini nggak mau maksa tuh, tapi butuh kejujuran aja sih. Iman tuh orang tuh kita nggak mau menggesernya, tapi ya marilah pakai akal gitu ya. Dan di sini tidak ada pemaksaan. Tapi saya rasa kalau orang mendengarkan ini banyak kok orang teredukasi gitu. Yang penting karena semakin ini loh Bro Admin, semakin orang semakin orang mempelajari Bible tanpa ada tendensi doktrin atau di restart dulu, nol dulu baru Anda pelajari itu. Tanya para mualaf itu. Karena semakin Anda mempelajari dengan jujur, ya semakin Anda tidak minati yang Anda baca itu. Serius ini. Karena semua tidak logis gitu Bro Admin. Tidak logis. Sekali lagi tidak akan pernah logis kalau ada orang keluar dari kubur terus dijadiin Tuhan oleh seorang penulis. Bener dah, ya, serius. Kalau alasannya cuma itu ya pasti nggak logis tuh Bang Andi. Ya itu kan salah satunya. Ya ada lagi Kisah 2 nomor 36 diperkuat Lukas 2 nomor 11. Kerjasama itu Lukas sama Paulus. Kisah 2 36 udah pernah baca? Ya, jadi itu? Seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah engkau salibkan itu menjadi Tuhan. Iya. Identikkan Paulus dengan Lukas menulis. Jadi memang harus Yesus ini dijadiin Tuhan. Iya gitu memang Bang Andi, kalau di Kristen harus jadi Tuhan. Kalau orang Kristen nggak ngaku Yesus Tuhan ya berarti belum Kristen toh, bukan Kristen toh. Ya kenapa Anda percaya sih orang anak Maria, lu bilang nih, anak Maria pernah hidup menjadi manusia sama seperti kita, mulai dari bayi, bahkan pendeta Isra suruh mengatakan dia sekolah SD, SMP, SMA begitu. Ya, berusaha dimatiin di tiang salib untuk menebus dosa Anda, darah dan dagingnya begitu, dikubur 3 hari bangkit terus jadi Tuhan. Ini kan ajaran para nabi, nggak ada yang kayak gini. Anda nengok ke timur itu nggak ada. Ini ajaran ke barat ya kena. Ini bahasa halusnya loh. Nengok ke timur kagak ada, tapi nengok ke barat ada. Ya ini kan ajaran para murid, bukan nabi.
Gimana? Nggak ada para murid loh. Nggak ada para murid yang menyembah Yesus loh. Ya ada toh Bang lah. Siapa? Thomas. Thomas bahkan gini nih, bahkan Yesus ya ini dipercaya atau enggak ya? Kalau misalnya tulisan Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu sudah tidak dipercaya, ya berarti memang bukan karena sosok Yesusnya, tapi karena tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanesnya yang tidak dipercaya. Bro, tahu nggak sih penulis-penulis ini kapan sih dia menulis? Yesua Amasya itu waktu hidup kagak pernah memerintahkan muridnya menulis. Dia itu ya mengajar oral. Dia tidak pernah bawa bahan untuk dibaca. Injil itu oral. Cuma keluar dari mulut Yesua Amasya atau Nabi Isa alaihissalam. Betul, terus kemudian sudah tidak ada di muka bumi, gitu. Barulah dicari jejak-jejaknya di kanon. Kanon ngerti nggak artinya kanon? Betul. Dipilih yang mana yang masuk, yang mana yang enggak, yang mana sesuai dengan selera siapa coba? Kalau enggak sesuai selera pada penguasa waktu itu, siapa itu? Ya Konstantinopel. Penguasa Romawi. Kalau nggak sesuai dengan penguasa, mana bisa dikanon. Makanya keluarlah Barnabas, Injil-Injil yang lain gitu loh ya. Itu pun di abad pertama kan nggak nemu, abad kedua nggak ada, ketiga samar-samar, keempat baru ada. Gitu loh. Mana manuskripnya kan nggak nemu yang aslinya seperti apa. Berbeda dengan Al-Quran. Lah ini sebentar jangan ke sana. Nah, ya udah. Enggak, siapa tahu lu mau nanya. Gua serahin ke Ustaz Alif. Biar Ustaz Alif kerja juga. Gue juga capek gitu loh. Iya barangkali ada Kristen. Udah tadi Bang Andi gantian sipnya. Ya gue denger juga kan gantian lagi sip kedua Ustaz Alif ini. Atau ini Bang Andi, yang tadi Gurunda di grup itu. Ya kalau enggak saya isi dulu iklan dulu ya teman-teman. Di Jabodetabek ini khususnya saudara kita yang berada di bawah kawasan puncak, menyangkut ada di Bogor, saudara kita ini dari Apologet Islam Indonesia ada yang berdomisili di sana, ada Ustadz Dio, terus yang berdomisili di Bekasi dan sekitarnya juga. Kita ada banyak Apologet Islam ada di sana sedang mengalami musibah banjir sampai saat ini. Untuk itu kami dari Apologet Islam Indonesia atas inisiatif dari pembina kami, Bajuma, ya teman-teman yang ingin berupaya berbagi ya silakan. Kami terus terang open donasi untuk saudara kita ini cepat kita tanggap karena Apologet Islam Indonesia dalam hal kemaslahatan umat itu yang diutamakan. Insya Allah dana yang terkumpul kita akan salurkan secepat-cepatnya. Memang kita di sana mengakui bahwa pemerintah pasti cepat tanggap. Ada penanggulangan bencana daerah di sana. Tapi apa salahnya kalau Apologet Islam Indonesia mengambil sedikit kesempatan dalam berbagi kesulitan untuk meringankan kesulitan saudara-saudara kita yang mengalami musibah di sana. Untuk itu teman-teman yang ingin berbagi kami buka di rekening yayasan Apologet Islam Indonesia, nomornya 75 kali ditambah 51 ditambah 770 Bank Negara Indonesia. Kira-kira gitu yang semoga teman-teman bisa berbagi. Yang jelas Apologet Islam Indonesia akan mengambil sikap kemaslahatan umat. Kita ingin ada juga di sana. Kira-kira begitu. Ya, buat teman-teman yang ingin berbagi pahala dengan mereka silahkan berimpak ke nomor rekening yang ditulis di Bang Jobi itu di bawah tuh 705 kali sekian ya, silakan. Jangan kalah sama misionaris yang membagi-bagikan Indomisasi di sana ya, jangan kalah, kita muslim kuat loh ya. Silakan, mungkin Ketua API mau menambahkan, Ustadz Alif Tapadol. Ya, host dan semuanya intinya tadi sudah disampaikan oleh Bang Handi dan
Kang Kian Santang bahwa bentuk kepedulian kita dari Yayasan Apologet Islam Indonesia siap membantu meringankan ya beban musibah yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita, dan kita juga mengajak umat seluruhnya, mari kita sisihkan harta yang kita miliki untuk membantu meringankan mereka, tentu kepada rekening yayasan yang sudah di-share oleh teman-teman kita di bawah, di mana nanti akan kita salurkan kepada mereka yang sedang mengalami musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Monggo kita di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Oke, silahkan langsung saja nanti konfirmasi bisa langsung ke Bang Handi bagi yang sudah TF, nanti akan kita salurkan. Demikian host. Ya, Bang Laskar Budiman, Bang Stilo, syukron jazakallahu khairan kasiron. Bang Pei, syukron jazakallahu khairan kasiron. Ya, Bro Admin, makasih banyak ya Bro Admin ya. Jangan jadi misionaris ya yang suka bagi-bagiin Indomie, terus minyakisasi, terus teriguisasi, berasisasi. Boleh, nggak, jangan dilarang loh. Boleh. Dalam hal kebencanaan boleh, tapi jangan ada misinya. Umum aja, demi untuk kemanusiaan saja, udah. Ya, jangan diajak orang, jangan diajak orang pindah agama, itu nggak bagus, gitu aja. Iya, Bang Andi, aku izin turun ya sama teman-teman semua. Terima kasih waktunya. Tapi ada bokap lu ya gua. Bener. Bener. Hajar terus katanya anak gue itu, Bang Andi, hajar terus. Bandel itu anak gua, kata dia. Aduh, astaga. Ya wes Bang Andi, thank you ya. Ya oke, bro. Malam. Syukron ya. Yang sudah berbagi syukron gitu-gitu aja. Ya, jazakallah khairan kasiron wa jazakumullah ahsanal jaza buat semua yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk saudara-saudari kita yang sedang dilanda musibah. Yang kita lihat ya pada hari tadi, kemarin ya, sekarang jatuhnya udah kemarin, yaitu cukup prihatin kita melihatnya. Bahkan ada dari antara saudara-saudara kita juga, ustadz kita yang terendam rumahnya, kitab-kitabnya dan sebagainya gitu. Tentu itu memerlukan tenaga, konsentrasi dan biaya gitu. Oleh karena itu, mari kita bantu ringankan saudara kita yang lagi dilanda musibah. Semoga tetap mereka diberikan kesabaran dan kita saling bahu-membahu untuk meringankan beban mereka. Oke, lanjut kepada host. Ya, mungkin Gurunda udah monitor. Gurunda. Mungkin masih jauh dari perangkat. Bang Adi, apa dong? Kayaknya Gurunda ini ketiduran di bangunan. Itu ketiduran di bangunan apa ketiduran dibangunin? Yang mana? Pokoknya itu. Dua-duanya benar. Ya. Oh ya. Jadi gini ya, kita kan sudah menyampaikan, kita mungkin melihat ketika ada saudara kita yang kena musibah, kalau kita tidak sanggup untuk membantunya, melainkan kita tidak melemahkan orang yang sedang berusaha berjuang untuk membantu gitu kan. Jangan melihat dari sisi agamanya, tapi dilihatlah dari sisi kemanusiaannya. Ada sih di bawah tuh, kelihatan sih dari coraknya gitu para penganut pagan. Kita sedang mengajak berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, tapi mereka yang tidak ada kebaikan di dalam hatinya justru mencibir orang yang berusaha untuk menolong sesama manusia ya, di mana di situ adalah yang kena musibah juga bukan hanya umat Islam. Di sini hanya kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk at-ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan gitu. Seperti itu. Tapi biarlah mereka ya, karena di dalam hatinya tidak ada kebaikan. Jangan-jangan seperti kata Yesus, karena di dalam mereka itu ada bapa dusta dari segala dusta. Ya emang ajarannya seperti itu kalau mereka. Hanya. Sama iklan dulu. Ya sama, izin dulu, sama seperti yang kita lakukan dulu membantu saudara kita yang sedang mengalami musibah yang ada di PL ya. Di sana itu bukan umat Islam juga loh, banyak di luar Islam di sana. Tapi kita tidak mengatakan kepada yang menyalurkan di sana, pilih-pilih dong yang Islam aja, enggak. Tapi ini misi kemanusiaan, bukan misi keagamaan. Kira-kira gitu tadi. Ya, aku kemarin bahas sebutan itu kena banned Bang Andi.
sebut, saya cuma PL doang kan, aman. Iya, iya, iya. Ntar ketahuan perjanjian lama lagi. Ya mungkin Bang Kaisar mau iklan dulu, sekalian promosi, silakan Bang Kaisar. Kan Dito juga tuh. Kan Dito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para gurunda. Jadi alhamdulillah ini di malam Ramadan malam kelima ya. Masih di bulan yang suci Ramadan. Kalau kami Apologet Islam Indonesia tadi sudah menggaungkan bahwa peduli bencana untuk saling membantu bukan melihat dari corak agama, tetapi dari kemanusiaan kita. Saya mengajak Iwan Villa semuanya dan juga yang sering ya rival kita tentunya oten-oten yang suka sakit hati, jangan sakit hati sama kami, tapi sakit hati sama Bible kalian. Itu aja. Jadi minimal kepedulian kita sebagai manusia untuk sama-sama kita membantu yang sedang mendapatkan bencana. Itu dulu dari saya, Bang Handi. Kurang lebihnya terima kasih. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Allah. Saya ingin buka camp sebentar tapi nggak ada suaranya, nanti Anda tanggapi nanti. Bisa digedein? Tunggu, gimana sih caranya? Gimana caranya bukan kamera ya? Oh ya udah bisa gue ya. Tunggu ya. Oke. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah ada suaranya ya. Nah, nanti Anda tanggapi nih, Bang Juma lagi di mana? Karena ada musiknya sih. Jadi saya ngasih suara, ada musik soalnya, nanti ditanggapi aja. Ada Budarni, Ntar. Udah, cukup. Ibu Darni. Kemarin kita waktu di sana sempat mau ke sana juga, Bang Andi. Tapi kita ngomong sama Kang, kita berdoa jangan sampai ban kita bocor. Soalnya kalau bocor nanti kita mampir ke sana gitu. Alhamdulillah bannya nggak bocor, jadi kita nggak sampai mampir. Jadi intinya Bu Dani kena sidak, surprise, begitu kaget dia. Tumben saya didatangin oleh Bang Juma. Indahnya Islam itu mendatangi Bu Darni dengan legowo ya, dengan legowo Bang Juma di sana karena memang ada musiknya sih. Bang Juma mengatakan begini. Kita sesama manusia harus saling mengunjungi dan bersilaturahmi. Kita boleh berbeda agama. Intinya selama ini kita sering diskusi, mungkin ada salah kata. Bang Juma dengan logo loh minta maaf kepada Ibu Darni. Itu kira-kira di sana. Ibu Darni merespon dengan baik. Inilah indahnya. Kita debat di media sosial, ya bersahabat kita di dunia nyata. Kira-kira begitu poinnya. Bang Andi, malah ada fans Bang Juma itu, jemaat dari Kristen apa tuh kemarin GBI ya. Dia orang gereja juga itu. Dia ngefans, sering nyimak diskusi Bang Juma katanya. Dan itu bertemu, kita sempat diskusi di sana tempo hari. Kayaknya sudah disepil deh videonya tapi ya. Jadi di Medan itu ternyata fansnya Gurunda ini bukan hanya Muslim loh. Para Oten juga banyak di sana. Mantap. Iya, udah saya jadiin PT itu. Keren. Oh tuh udah jadiin PT tuh. Lihat di PT-nya Kang Kian tuh. Ada diskusi di sana. Katanya Gurunda pas mau datang ditunggu gitu, mau ketemu. Ada anggota DPR di bawah ini dari IKN.